Selamat, Anda kena prank. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar paragraf dalam bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 7, dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsi MPD, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu struktur paragraf, dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua yaitu paragraf terdiri atas transisi perubahan kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Dan yang terakhir yaitu paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya yaitu persyaratan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kelengkapan, adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Selanjutnya yaitu pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Pola susunannya bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah antara lain yang pertama yaitu pola runtunan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lainnya. Selanjutnya yaitu jenis paragraf. Ada 3 yaitu berdasarkan tujuannya, berdasarkan letak kalimat utama, dan berdasarkan isinya. Berdasarkan tujuan, yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas menarik dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contoh paragraf pembuka yaitu pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti jadi, merasa bersyukur karena pemilu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Selanjutnya yaitu paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf berhubungan bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk
kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarangnya. Selanjutnya yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi menjadi hal-hal yang dianggap penting. Contoh paragraf penutup yaitu, demikianlah proposal yang kami buat. Semoga usaha kafe yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Selanjutnya yaitu berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu, hal, keadaan, situasi, dan cerita. Yang kedua yaitu paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga yaitu paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koreksi antar kalimat. Selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang pertama yaitu pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Yang pertama secara alamiah, yang kedua secara klimaks dan anti klimaks, yang ketiga secara umum dan khusus. Yang kedua yaitu pengembangan paragraf berdasarkan isi. Yang pertama ada secara perbandingan dan pertentangan, yang kedua ada secara analogi, yang ketiga ada contoh-contoh, yang keempat secara sebab akibat, yang kelima secara definisi luas, dan yang terakhir yaitu klasifikasi. Sekian dari kami, terima kasih.